Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Pada pembukaan masa sidang, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu sebagai amanat konstitusi. Sebagaimana kualitas pelaksanaan pemilu akan menentukan kualitas demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menilai, mengevaluasi, maupun memperbaharui mandat pemerintahan Indonesia. Kualitas pemilu akan menentukan kualitas demokrasi dan selanjutnya akan menentukan kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam mengurus negara dan bangsa. Diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas, dibutuhkan partai politik, peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkokoh persatuan bangsa. Menjaga mandat pemilu artinya menjaga mandat demokrasi. Dalam interupsinya di rapat paripurna, anggota Badan Legislasi Masinton Pasaribu mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait calon presiden dan wakil presiden. Aturan itu dinilai mencoreng mandat demokrasi di Indonesia. Keputusan MK dianggap bertentangan dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Tak hanya itu, suara pembelaan terhadap Palestina turut digaungkan Ketua DPR RI pada sidang ini. Bahkan sejumlah anggota dewan mengenakan syal Palestina sebagai bentuk solidaritas. Bagaimana tidak, lebih dari 8.000 warga Palestina menjadi korban keganasan perang antara Israel dengan kelompok militan Hamas, di mana 66% dari korban itu merupakan perempuan dan anak-anak. Berkaitan dengan aksi teror Israel itu, DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi untuk mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina. Di sisi lain, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI telah mengupayakan penyelesaian konflik peperangan Israel-Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Forum Interparliamentary Meeting ke-12 di Prancis, serta Interparliamentary Union ke-147 di Angola. Lebih lanjut, anggota Badan Legislasi Ledia Hanifah menyarankan adanya rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memastikan penyaluran bantuan sampai ke Palestina. Kita punya hutang sejarah terhadap Palestina ketika negara Belanda pada saat itu masih ingin menjajah kembali Indonesia. Justru Palestina dan sejumlah negara-negara di Asia Afrika memberikan pernyataan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika 1955 yang belum merdeka sampai sekarang adalah Palestina. Karenanya kita berdasarkan konstitusi mendorong agar Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Kita menyarankan agar ada rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri supaya semua bisa sampai kepada mereka. Dan kita tahu sesungguhnya bantuan-bantuan kita tuh sudah luar biasa, termasuk pendirian rumah sakit Indonesia di sana. Cuma masalahnya adalah yang dijadikan sasaran adalah rumah sakit itu sendiri. Dan ini menjadi bagian yang sangat mengenaskan ya bagi kita para dokter, dokter di rumah sakit Indonesia justru keluarganya yang menjadi korban. Dan ini jadi hal yang sangat menyedihkan. Pada masa persidangan ini, DPR juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di antaranya Korea Selatan, Afrika Selatan, Polandia, dan Uni Eropa. Upaya itu merupakan bagian dari tugas diplomasi antar parlemen yang bertujuan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.